Satya Putra, bocah berusia 7 tahun asal Karawang, Jawa Barat yang mengalami masalah kelebihan berat badan meninggal dunia pada Sabtu malam. Sebelumnya almarhum mengeluh sesak nafas dan sempat menjalani perawatan medis di klinik di dekat rumahnya. Setelah sempat menjalani perawatan medis di klinik di dekat rumahnya karena mengalami sesak nafas, Satya Putra, penderita obesitas asal Dusun Cilempung, Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat, meninggal pada Sabtu malam 28 September. Pemirsa, memiliki bobot seberat 185 kg, Hali Sidik, seorang bocah berusia 13 tahun di Subang, Jawa Barat, akhirnya meninggal dunia. Pak Riko, ya. Pak Dedi, jadi apa diagnosis untuk Satya ini? Sebenarnya Satya ini penyakitnya nggak ada. Dia karena sesak napas akibat banyaknya penimbunan lemak di sekitar daerah paru-paru dan jantung, sehingga napasnya sesak sekali. Berat badan mencapai 104 kg. Ia harus dirawat intensif karena juga menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Gak mau kan anak Anda menjadi seperti mereka? Yuk kita kupas lebih dalam. Jangan anggap obesitas remeh ya ayah dan bunda. Obesitas memiliki dampak yang serius pada kesehatan anak. Anak yang obesitas dapat mengalami sesak napas, hipertensi, stroke, diabetes, bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain berdampak pada kesehatan fisik, obesitas juga bisa berdampak pada kesehatan mental anak. Anak dapat merasa minder, kesulitan bergerak, dan berisiko menjadi korban bully oleh teman sebayanya secara verbal ataupun fisik. Nah, jadi obesitas sebenarnya apa sih? Obesitas disebut juga kegemukan atau kelebihan berat badan. Obesitas merupakan penumpukan dari jaringan lemak. Simpelnya, obesitas dapat terjadi karena energi dari makanan dan minuman yang dimakan oleh anak lebih banyak dari kebutuhannya. Obesitas ini bisa dialami oleh semua kalangan usia ya, termasuk anak Anda. Seringnya orang tua menganggap anak gemuk itu lucu dan mengemaskan. Betul tidak? Serta kerap juga orang tua merasa senang dan bahagia karena merasa buah hatinya tidak mengalami kesulitan makan dan mendapatkan gizi yang cukup. Wah, ternyata di balik itu semua, obesitas dapat membuka pintu dari banyak penyakit. Jadi memang benar ya bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tahu belum caranya mengetahui anak Anda mengalami obesitas atau tidak? Yang pertama, cek kondisi fisik anak Anda. Coba amati, apakah anak Anda memiliki bentuk pipi yang tembem, dagu rangkap, leher tampak pendek? Gimana? Sudah dicek, Bun? Kemudian perut memuncit dan berlipat-lipat, payudara besar, kedua tungkai umumnya berbentuk X, paha dalam saling menempel, serta jika pada anak laki-laki, perhatikan juga penis tampak kecil dan terbenam. Nah, nggak cukup sampai di situ. Yuk perhatikan lagi. Anak obesitas seringkali tidur mengorok, tidur tidak nyenyak karena sering terbangun malam hari, dan berkurang konsentrasi belajarnya ketika di sekolah. Yang kedua, lebih akurat nih. Untuk ibunda yang anaknya di bawah 5 tahun, coba yuk dicek KMS-nya. Kalau pita anak Anda sudah melewati pita warna hijau tua, berarti anak Anda mengalami obesitas. Nah, untuk Anda yang memiliki anak usia 5-18 tahun, bisa dicek melalui aplikasi Dietduket yang bisa Anda install di Play Store, atau bawa Anda ke puskesmas terdekat dan hitung sendiri. Caranya begini. Ukur berat badan dan tinggi badan anak Anda. Lalu, cari nilai indeks massa tubuhnya dengan cara gampang. Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dan meter kuadrat. Kemudian dicari nilai indeks massa tubuh menurut usia atau biasa disebut IMT menurut usia. Jika anak Anda memiliki nilai IMT menurut usia lebih dari 2 SD, maka anak Anda mengalami obesitas. Contohnya misal, anak Anda laki-laki berusia 8 tahun 4 bulan, memiliki indeks massa tubuh 22,1. Maka anak Anda memiliki nilai IMT menurut usia di antara plus 2 SD dan plus 3 SD. Berarti anak Anda mengalami obesitas.
Lalu, begini nih Bunda, pola makan yang baik untuk anak Anda yang mengalami obesitas. Salah satu jenis diet yang baik untuk anak obesitas yaitu diet Mediterania. Makanan yang dianjurkan pada diet ini yaitu ada 7 jenis. Yang pertama, minyak, seperti minyak zaitun dan minyak canola. Untuk minyak ini tidak untuk dipanaskan ya Bunda, tapi bisa dipakai menjadi tambahan pada salad, tambahan pada empasi atau makanan anak Anda yang lain. Yang kedua, kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, kacang polong, kacang tanah, dan kacang koro. Tapi lebih baik jangan pilih kacang-kacang yang di dalam kaleng ya Bunda, karena untuk kacang-kacangan yang ada di dalam kaleng atau kemasan kaleng itu untuk tinggi natrium, jadi tidak baik untuk kesehatan. Nah, Bunda nggak usah bingung, bisa diolah berbagai macam menu, misalnya seperti sup sayur dimix dengan kacang polong, tumis jagung wortel kacang polong, sup kacang merah, es kacang hijau, atau kreasi menu yang lain. Untuk yang ketiga ada buah-buahan. Untuk buah apa saja bisa dikonsumsi ya Bunda, tetapi diingat ya bahwa buah fresh lebih baik dibandingkan buah yang di dalam kemasan kaleng. Karena untuk buah yang di dalam kemasan kaleng tinggi gula Bunda. Untuk yang keempat ada sayuran nih Bunda. Untuk semua jenis sayuran juga bisa dikonsumsi ya untuk anak yang sedang melakukan diet Mediterania ini. Sama seperti halnya buah, sayuran itu lebih baik yang fresh ya Bunda yang dipilih. Jangan pilih untuk sayuran dengan kemasan kaleng atau yang fermentasi seperti pickle atau acar. Nah, buah dan sayur itu cenderung tinggi akan serat. Jadi, untuk makanan yang cenderung tinggi akan serat itu lebih membuat rasa kenyang, bertahan lebih lama, dan menahan lapar Bunda. Jadi, berat badannya bisa dikontrol deh. Urutan yang kelima ada ikan nih Bunda. Semua ikan baik ya untuk anak, tapi sekelas info saja Bunda. Kalau ikan laut lebih baik loh kandungan gizinya dibandingkan ikan air tawar. Contoh ikan laut itu seperti ikan kerapu, kakap, kembung, pare, dan tuna. Sedangkan ikan air tawar itu seperti ikan nila, mujair, lele, bawal, dan gurami. Menu makanan dengan bahan dasar ikan bisa dikreasikan loh Bun, tidak perlu digoreng. Jadi hitung-hitung mengurangi konsumsi asupan lemak untuk di tubuh anak Bunda. Selain digoreng, menu yang bisa dari bahan dasar ikan seperti dipepes, dibumbu serani, asam manis, ataupun sup ikan. Untuk urutan yang keenam ada daging unggas seperti ayam, mentok, dan burung. Kalau bisa diolah dengan cara lain ya Bunda selain digoreng. Itu lebih baik. Lebih baik kalau untuk anak Bunda tidak usah diberikan kulitnya ya. Berikan saja dagingnya karena kulit dari unggas itu tinggi lemak Bunda. Nah, buat yang sering memberikan kulit crispy buat anak yang obes, bisa di note ya Bunda. Oke, siap Bunda. Nah, ada yang terakhir Bunda, nomor 7, ada sumber karbohidrat seperti gandum, nasi, dan kentang. Makanan dari gandum itu seperti mie, makaroni, spaghetti, fettuccine, dan lain sebagainya. Ada yang menarik di sini loh, satu piring mie memiliki energi yang lebih kecil dibandingkan satu piring nasi putih. Jadi bisa menjadi trik nih Bunda buat supaya anak merasa makan banyak padahal energinya lebih sedikit. Tapi tetap diperhatikan juga ya, untuk natrium di mie instan cukup tinggi. Efeknya buruk juga nih buat tubuh. Jadi jangan terlalu sering ya kasih mie instan untuk anak. Lalu makanan apa saja sih yang harus dibatasi? Maksud dibatasi apa ya? Dibatasi di sini, anak boleh kok makan makanan ini, namun jangan sampai setiap hari ya Bun. Yang pertama, minuman bersoda. Kenapa sih minuman bersoda dibatasi? Nah, Bunda harus tahu nih, satu porsi minuman bersoda bisa mengandung 300 kalori atau setara dengan konsumsi satu porsi nasi. Mending makan nasi kan ya? Yang kedua, roti kemasan, permen, gulali, dan kue kering. Bunda juga harus tahu nih, roti kemasan dan kue kering itu cenderung tinggi lemak trans. Apa itu lemak trans? Pada intinya, lemak trans itu berasal dari mentega atau margarin yang dipanaskan. Jadi, untuk Bunda yang anaknya mengalami obesitas atau tidak ingin mengalami obesitas, yuk
batasi cemilan yang mengandung mentega atau margarin yang dipanaskan, seperti martabak manis, kue kering, dan lainnya. Terus makannya apa dong? Kalau cuma masalah cemilan, bisa diganti dengan jus buah, sup buah, es kuut. Lebih segar dan lebih bergizi pastinya. Makanan berlemak. Di meja pasti ada nih makanan berlemak seperti gorengan, junk food. Itu harus dibatasi. Memang boleh makan 1 kali 2 kali, tapi perlu Bunda catat, jangan disediakan setiap hari. Yang keempat, daging merah. Daging merah seperti daging kambing, sapi, kerbau, dan domba. Itu perlu dibatasi untuk anak Anda yang mengalami obesitas. Nah, selain itu, konsumsi tinggi buah, sayur, dan kacang-kacangan, serta rendah konsumsi daging merah, terbukti menurunkan angka kejadian penyakit di negara-negara Asia dan Eropa. Nah, terakhir ada tips nih buat Bunda supaya diet anak Anda berhasil. 1. Terapkan diet secara perlahan. Diet ini pastinya diterapkan pelan-pelan ya Bunda. Diet memerlukan pembiasaan diri. Tubuh anak yang biasanya makan banyak, lalu tiba-tiba dibatasi, maka secara alami menolak dan merasa kurang. Yang kedua, berikan yang terbaik, bukan yang mereka minta. Memang kebanyakan orang tua merasa tidak tega ketika anaknya meminta makanan, sambil merengek dan marah apabila tidak diberi. Apakah Bunda termasuk salah satunya? Kasih sayang tidak diberi dengan memberi semua yang anak minta, dalam hal ini makanan. Tetapi kasih sayang Bunda lebih baik dan seharusnya diberikan dengan cara pemberian yang terbaik untuk anak. Jadi, berikan yang terbaik, bukan yang mereka minta. Yang ketiga, jangan paksa. Jangan paksa anak kapan dia harus mulai makan dan kapan harus berhenti makan. Karena sejatinya tiap orang memang sudah memiliki sinyal lapar dan kenyangnya masing-masing, seperti grelin dan leptin. Dengan memaksa anak menjadikan pengalaman makan anak buruk, sehingga dapat berimbas pada kurang gizi atau obesitas pada anak. Yang keempat, tingkatkan aktivitas fisik. Meningkatkan aktivitas fisik dan olahraga anak tidak harus yang berat. Misalnya, dimulai dari 1 kali seminggu dan berangsur-angsur ditingkatkan. Berikutnya, seperti jalan-jalan keliling kompleks dan bersepeda santai dengan anak. Serta mengurangi intensitas anak bermain YouTube. Ingat bahwa perubahan perilaku makan atau aktivitas yang baik adalah yang sedikit namun konsisten, bukan yang ekstrim namun jarang dilakukan.